Saat ini saya berada di dekat jembatan Gondolayu, Kota Yogyakarta. Pagi ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Cuaca agak mendung. Jembatan Gondolayu menghubungkan kawasan timur Yogyakarta dan kawasan barat Yogyakarta. Di bawah jembatan Gondolayu adalah Kali Code atau Sungai Code. Bagi siapapun yang melintas di atas jembatan Gondolayu Yogyakarta, pandangan kita akan langsung disuguhi oleh simbol modernitas kota yang tertib dan ramah bagi pejalan kaki. Sebuah etalase publik yang tampak paripurna. Namun tepat di bawah pembatas jembatan ini, landscape-nya drop drastis masuk ke ceruk lembah sungai yang curam. Disinilah sebuah peradaban kampung urban tumbuh organik di lereng-lereng tebing menantang topografi ekstrim Kali Code. Kampung yang padat penduduk dan kumuh adalah tipikal semua bantaran sungai di kota-kota besar di Indonesia. Jembatan Jenderal Sudirman adalah nama asli atau nama resmi dari jembatan Gondolayu. Saya turun ke bawah melalui tangga yang sangat curam ini. Tangganya tidak ergonomis, jadi mesti ekstra hati-hati, apalagi buat lansia. Di kiri kanan tangga curam ini dimanfaatkan oleh warga untuk dijadikan kafe atau tempat nongkrong. Pagi ini belum buka, biasanya buka pada sore hingga malam hari dengan memandangi Kali Code dan pemukiman padat warga di sekitar Kali Code. Data terbaru dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPUPKP Kota Yogyakarta mencatat realitas yang mengejutkan. Ada sekitar 1.407 rumah tidak layak huni di kota ini dan mayoritas menumpuk di kawasan bantaran sungai seperti di bawah jembatan ini. Lebih ironisnya, kemampuan anggaran daerah untuk tahun ini hanya mampu menyasar 200 unit saja. Mengapa penataan di sini terasa berjalan terengah-engah jika dibandingkan dengan penataan Kampung Merican di Sungai Gajah Wong? Mari kita bedah arsitektur fisik dan dapur anggaran bantarannya hanya di WIBI Kembara. Kali Code bukanlah sungai biasa. Kali Code adalah sungai yang membelah kota Yogyakarta menjadi bagian barat dan timur serta menjadi salah satu landmark kota ini. Sungai Code merupakan penampung utama aliran Sungai Boyong dari bagian hulu sehingga kerap dianggap sebagai sungai yang sama. Sungai Boyong sendiri bermata air di kaki Gunung Merapi. Sungai ini menjadi salah satu sungai yang memiliki arti yang sangat penting bagi penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mata air yang berada di salah satu gunung yang paling aktif di dunia, mata airnya dimanfaatkan untuk pengairan persawahan di daerah Sleman dan Bantul, serta dipergunakan juga sebagai sumber air minum. Sungai ini bermuara pada Sungai Opak. Masalah utama yang mengancam sungai ini adalah polusi dan sampah. Total panjang Sungai Code adalah 41 km, dimulai dari Sungai Boyong sepanjang 24 km di hulu dan Sungai Code sepanjang 17 km di bagian hilir. Kali Code ini memikul resiko tinggi sebagai jalur utama banjir lahar dingin. Berdasarkan penuturan warga yang saya temui di lapangan, memori kolektif kampung ini dialami oleh salah satu warga yang menyaksikan langsung peristiwa besar banjir bandang tahun 1977, 1984, dan puncaknya pasca erupsi dahsyat 2010. Trauma bencana inilah yang melahirkan lompatan paradigma tata ruang lokal melalui gerakan M3K, mundur munggah madep kali. Tragedi yang memakan korban dan merusak rumah warga akhirnya menyadarkan mereka yang bermukim di sini
Rumah-rumah yang dulunya membelakangi sungai sebagai tempat pembuangan limbah kini diwajibkan menghadap ke air atau madep kali. Sungai diubah menjadi halaman depan yang dijaga bersama melalui semangat gotong royong Segoro Amarto. Namun, merelakan tanah untuk mundur berarti memangkas luas kafling horizontal yang sudah sempit. Solusinya adalah munggah, tumbuh secara vertikal, dibuat bangunan bertingkat, seperti yang kita lihat pada rumah Batako putih itu. Warga dipaksa merekayasa struktur hunian mereka agar tumbuh ke atas demi mengompensasi hilangnya ruang di tapak dasar. Jalan inspeksi yang sudah rapi ini sudah diperkeras dengan cor beton dan juga paving block. Saya menemukan detail teknis yang sangat mahal. Puluhan manhole cover besi cor bertuliskan SAL PUPKP Jogja 2026. Ini memberi kesaksian bahwa pembenahan sanitasi bawah tanah di penggal terban ini sebenarnya baru saja rampung dikerjakan oleh Dinas PUPKP. Saluran limbah ini memproses air kotoran dari pemukiman warga sebelum dibuang ke sungai atau kali Code. Tempat di bawah ini adalah semacam PAL atau pengolahan air limbah. Sebuah rekayasa utilitas vertikal yang sangat cerdas. Sehingga daerah ini meski penataan rumahnya agak kacau balau, tetapi secara sanitasi lingkungannya sehat dan menghasilkan limbah air yang bersih untuk bisa dibuang ke kali Code. Di sepenggal jalan ini mendadak terlihat jeda fisik yang kontras. Kita melihat pagar permanen hijau kokoh yang dihiasi kebun vertikal swadaya penuh tanaman produktif seperti cabai dan yang lainnya. Tetapi begitu kita berjalan beberapa meter ke sebelahnya, pagar pengaman jurang sungai ini mendadak berubah menjadi anyaman bambu sementara yang diikat seadanya. Visual ini berbicara jujur tentang keterbatasan pagu anggaran daerah. Ketika benteng talut beton utama yang mahal sudah menelan biaya besar, napas anggaran tahun berjalan tampaknya sudah habis sebelum komponen pagar besi permanen sempat berdiri. Pagar bambu ini terpaksa dipasang sebagai penanda batas aman sementara. Bukan hanya anggaran pemerintah yang membentur batas, kesiapan sosial warga pun mengalami realitas yang alot. Dilarang keras membuang sampah di sekitar sungai. Saya melalui lorong sempit berukuran sekitar 60 cm ini. Titik ini menjadi saksi bahwa sebelum semua warga siap atau mampu merelakan tanahnya untuk mundur demi jalan inspeksi yang ideal, imbasnya fatal. Ketika akses tertutup dan sempit, area sungai di bawahnya kembali luput dari pengawasan harian dan menjadi tempat menumpuknya sampah. Melalui sudut pandang di seberang sungai, benturan spasial ini terlihat semakin gamblang. Rumah di bagian tengah patuh mundur dan memilih tumbuh vertikal yang sedang dalam proses pembangunan. Sedangkan rumah di sebelah kirinya juga sudah mundur, namun rumah di sisi kirinya lagi masih berdiri kokoh menjorok ke depan tanpa bergeser 1 cm pun. Kontras dengan apa yang kita lihat di Kampung Merican, ruang publik area di Penggal Code Lama ini tampak mengalami stagnasi fungsi. Wahana perosotan dan komedi putar besi yang berkarat diletakkan berhimpitan dengan metode utilitas bawah tanah, luput dari pemeliharaan dan beralih fungsi menjadi halaman lepas ternak unggas domestik warga. Ruang publik kehilangan kedaulatannya. Saya beristirahat sejenak di warung yang menghadap ke Sungai Code ini. Menurut penuturan yang punya warung, pembangunan warung ini mendapatkan bantuan dana dari pemerintah kota Yogyakarta. Saya menikmati segelas teh hangat Rp2.000 dan sepiring bihun goreng Rp3.000. Yen kaline resik, urepe becik. Jika sungainya bersih, hidupnya juga akan baik. Berita terbaru dari DPUPKP Kota Yogyakarta per Juni 2026 ini memaparkan realitas yang sangat pahit dari 1.407 rumah tidak layak huni.
Tahun ini perbaikan hanya menyasar 200 unit saja, menyisakan pekerjaan rumah raksasa sebesar 1,2 titik di akhir tahun. Pada pagu anggaran tunggal dari APBD Danais Daerah Istimewa Yogyakarta terengah-engah membiayai struktur talut primer yang mahal, hingga harus mengemis bantuan CSR swasta dan program TMMD TNI untuk sekedar mencicil rumah warga. Imbasnya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan anggaran untuk menyewa konsultan arsitek landscape profesional. Informasi berharga dari warga menyebutkan mulai bulan Juni 2026 ini proyek penataan fisik sepanjang 400 meter di bawah jembatan Sarjito akan mulai digulirkan. Disinilah ujian berikutnya dimulai. Dengan keterbatasan anggaran daerah yang tersisa, mampukah sistem swaklola tanpa kawalan arsitek internasional ini melahirkan ruang publik yang manusiawi? Atau justru kembali melahirkan proyek yang serba tanggung? Kita akan terus kawal perkembangannya di lapangan. Saya Wibi Gembara, sampai jumpa ulasan arsitektur dan penataan kawasan urban berikutnya.